Shalom teman-teman semua, halo, apa kabar ya? Ketemu lagi sama aku, Eltan, hari ini di GoTNT Online Sharing. Ya teman-teman, kita ketemu lagi dan kita sama-sama nih mau sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya, aku mau sekali lagi sambut teman-teman yang baru datang, baru ketemu nih sama aku setelah kalian ikut SOD ya. Congratulations, sekali lagi kalian sudah mendapatkan keselamatan di tanggal 13 Mei kemarin. Yuk sama-sama kita hidup dalam jalannya Tuhan, kita hidup bareng-bareng di komunitas yang benar di dalam Tuhan, oke? Nah, hari ini teman-teman, aku mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh buat aku dengan judul Sumber Hikmat. Ya teman-teman, jadi kita mau belajar nih sumber hikmat yang benar itu seperti apa sih. Kita buka yuk di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-28. Ya, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Ayat 25 kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan bagikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya teman-teman, ini tuh judulnya di 1 Raja-Raja 3 itu tentang hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ya, kita semua tahu ya ada raja di kitab suci namanya Raja Salomo gitu. Dia penuh dengan hikmat, dia penuh dengan pemikiran yang bukan dari dia gitu, tapi dari Tuhan gitu. Ya teman-teman, nah di sini ada 2 hal mungkin yang Tuhan taruh gitu buat aku ya, dimana kita sama-sama belajar gitu bahwa untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan nih seperti Raja Salomo gitu ya, itu tuh kita harus bangun hubungan dulu teman-teman. Ya, kita harus bangun hubungan dulu sama Tuhan. Bangun hubungan gimana caranya? Ya bisa dengan nyanyi-nyanyi pujian, penyembahan yang sudah ada saat ini ya. Banyak banget gitu loh teman-teman bisa cari di YouTube, di Spotify ya, ataupun di media player manapun teman-teman biasa streaming gitu. Ya, ataupun juga lewat doa-doa kita teman-teman. Ya, kadang-kadang ini yang menjadi permasalahan adalah kita sebagai anak Tuhan nih, ngakunya anak Tuhan gitu. Tapi kita memasang gap, kita membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Seolah-olah kita tuh tidak layak teman-teman ya, kita merasa kayak kita tuh nggak mampu dan nggak sanggup gitu, atau bahkan kehidupan kita tuh bukan di dalam hadiratnya Tuhan gitu, tapi kita ada di dunia ini. Ya udahlah, jadi dunia aja lah, berbuat dosa aja lah gitu. Padahal teman-teman, Tuhan sendiri itu tidak pernah bikin gap sama kita. Dia nggak pernah nih kasih jarak antara dia sama kita. Buktinya apa? Dia menyelamatkan kita di kayu salib. Dia tebus hidup teman-teman semua, bahkan hidup aku teman-teman ya. Jadi kadang-kadang pikiran kita nih ya, kalau anak-anak muda zaman sekarang bilangnya lagi-lagi apa, mindset gitu ya kan, mindsetnya nih teman-teman ya, bahwa kita tuh suka mikir kita tuh harus bikin gap sama Tuhan gitu. Ada gap, ada jarak yang terjadi karena kita apa, kita masih manusia, kita nggak layak untuk memuji Tuhan, kita nggak layak untuk naikkan doa-doa kita kepada Tuhan gitu ya. Itu yang harus dipahami, kita itu layak teman-teman. Jangan pernah bangun gap. Untuk mendapatkan hikmat yang benar, itu jangan pernah bangun gap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus banget ini teman-teman, membaca firman Tuhan. Itu paling penting. Ya, kenapa? Karena dari firman Tuhan inilah kita mengetahui apa yang Tuhan mau. Ya teman-teman, saat kita memuji Tuhan, itu cara kita untuk berkomunikasi sama Tuhan. Tapi saat kita baca firman Tuhan, itu cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita. Supaya apa? Supaya komunikasinya ada 2 arah. Nggak mau dong ngomong tapi nggak ditanggepin. Nggak mau juga dong ada orang ngomong terus ke kita tapi kita kayak ngerasa risih gitu, ngeganggu nih orang ngomong doang gitu. Ya kan? Ya, harus ada 2 arah. Itu yang Tuhan mau. Caranya apa? Simple teman-teman. Kita bangun hubungan lewat pujian penyembahan, lewat doa kita, dan kita dengarkan apa mau Tuhan lewat firman Tuhan. Dari situ teman-teman, dari situ kita akan mulai mendapatkan hikmat. Apa sih hikmat itu? Hikmat itu simple teman-teman. Pikiran kita nih, saat kita tahu mana sih yang salah, mana sih yang benar. Ya, kayak gitu contohnya teman-teman. Misalnya apa, kita mau nyolong ya, misalnya nyolong sendal deh misalnya gitu ya, amit-amit ya, nyolong sendal teman-teman. Benar apa salah? Teman-teman bisa pikirin sendiri kan di rumah, bisa jawab kan. Nah, itu adalah hikmat. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuman kadang-kadang hikmat yang kita terima itu dari dunia teman-teman. Kita bisa dapat dari mana? Dari quotes-quotes,
ya kan, dari pembicara-pembicara motivator misalnya yang ada di dunia ini gitu loh. Ya, yang kita kenal mungkin kayak misalnya siapa yang sering ada di TV lah gitu, yang pakai kacamata, yang rambutnya agak botak ya. Itu ya kan, motivasi-motivasi yang kita terima itu tuh dari dunia. Sekali lagi, semua itu mungkin baik buat hidup kita, tapi belum tentu benar. Kita harus cari yang benar. Kenapa? Karena hidup ini itu pilihannya cuma dua. Hidup benar, hidup salah, teman-teman. Dan kita di dalam Tuhan, berarti harus hidup benar. Supaya hidup kita benar, itu harus punya hikmat yang benar. Dari siapa? Dari Tuhan. Caranya gimana? Dua tadi, teman-teman. Yang pertama, kita bangun hubungan sama Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Yang kedua, kita baca firman Tuhan supaya terjadi koneksi, terjadi komunikasi, teman-teman. Simple gak? Simple kan? Iya, aku juga baru sadar. Ternyata ini simple banget, teman-teman. Ini tuh gampang banget kita lakuin, tapi terkadang kita suka apa? Nggak mau lakuin, karena kita ngerasa apa? Kita nggak layak. Ya nggak? Kita ngerasa kayak, hidup gua udah jorok deh, udah kotor. Nggak, teman-teman. Nggak. Sekali lagi aku bilang, kita layak. So, yuk aku ajak teman-teman kita semua di sini yang nonton untuk kita bangun hubungan sama Tuhan dan kita baca firman Tuhan. Pelan-pelan dulu aja. Ya, lewat saat teduh teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman malas saat teduh lah, atau misalnya nggak ada waktu nih kak saat teduh, harus bangun pagi, sekolah, ntar ngeles segala macam, pulang malam, baca deh 3 pasal per hari. Belajar yuk, aku juga lagi mau belajar nih, aku mau giatin lagi nih. Dan kalau misalnya menurut aku bisa, berarti teman-teman juga bisa. Oke? Kita mulai ya teman-teman ya, kita bangun hubungan sama Tuhan dan kita dengarkan apa mau Tuhan. Oke, kita ketemu lagi di ibadah dan juga sharing GoTNT online sharing selanjutnya. Bye-bye.